Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 18. Hanya Sandiwara. Davin duduk di kursi sofa berwarna putih yang berada di dalam kamarnya. Punggungnya bersandar di sandaran kursi. Hana berdiri dekatnya dengan malu-malu. "Apa aku harus memberitahumu pekerjaanmu?" Davin memandang Hana. "Buka baju, Tuan," Hana bertanya. "Bila kamu sudah mengerti, mengapa tidak dikerjakan?" Davin menatap Hana dengan tajam. Melihat sorot mata suaminya membuat Hana takut. Ia seperti seekor kelinci yang akan dimakan oleh singa. "Maafkan saya, Tuan," jawab Hana yang kemudian duduk bersimpuh di depan Davin. Dibukanya sepatu Davin kiri dan kanan, kemudian kaos kaki. Setelah buka sepatu, Hana meletakkan sepatu itu ke samping sofa sebelum masukkannya ke dalam lemari khusus sepatu. Hana tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam sambil membukakan dasi suaminya. Setelah membukakan dasi, Hana membukakan jas. Membuka dasi dan jas masih terasa begitu sangat tidak berat untuknya. Namun, membuka kancing baju kemeja suaminya membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Rasa malu, rasa kesal, rasa tidak dihargai, semua rasa seakan berkumpul menjadi satu, hingga dirinya tidak tahu lagi dengan rasa yang saat ini dirasakannya. Dibukanya kancing baju kemeja dengan cepat, dan kemudian melepaskan baju kemeja lengan panjang yang berwarna putih itu. Davin dengan sengaja mengembangkan tangannya, seakan dirinya mengambil sikap pasrah. Hana menelan air ludahnya dan memegang sabuk pinggang Davin. Berulang kali Hana menelan air ludahnya yang terasa kering ketika melakukan pekerjaan ini. Bila sudah kondisi seperti ini, yang harus dilakukannya melakukan pekerjaan ini secepat mungkin agar bisa cepat selesai. "Kamu sudah hitung berapa hutang kamu saat ini?" tanya Davin. Hana menganggukkan kepalanya. "Kau boleh bayarnya setiap bulan dengan gajimu." "Baik, Tuan, tapi saya mau minta ganti saja. Barangnya jangan yang mahal seperti ini. Saya mau yang murah-murah saja." Hana kembali mengucapkan permohonannya. "Aku tidak suka kau mengaturku. Jangan kau senang dulu dan besar kepala." Davin memandang Hana dengan mengangkat sebelah sudut bibirnya. Hana diam memandang Davin. "Sikap baikku kepadamu itu karena di luar kau harus berterima kasih kepadaku. Karena di luar aku akan perlakukanmu seperti ratu." Hatinya terasa sakit seketika ketika mendengar ucapan suaminya. Bagaikan luka yang ditetekan air jeruk nipis, terasa amat perih dan sakit. Tadi suaminya bersikap begitu sangat manis terhadapnya, meskipun ia tahu itu hanyalah sandiwara, namun cukup membuat hatinya senang. Namun saat ini suaminya kembali menjadi pria yang menakutkan untuknya. "Saya merasa tidak cocok menggunakannya," ucap Hana. "Ia tidak membutuhkan barang mewah dan mahal. Memakai barang dengan harga yang murah jauh lebih membuat hatinya merasa tenang." Davin hanya diam tanpa menghiraukan jawaban Hana. Hana sudah tidak berkata-kata lagi. Ia fokus membuka celana kain yang dipakai oleh suaminya. "Pakai handuknya, Tuan." Hana memberikan handuk yang sudah disiapkannya. Davin menggelengkan kepalanya. "Buka pakaianmu," perintah Davin. Hana diam mendengar ucapan suaminya. "Apa tidak mendengar apa yang kukatakan?" Davin mengeraskan suaranya hingga Hana terkejut. Hana diam, wajahnya memucat ketika Davin membentaknya dengan keras. Davin menarik baju piyama yang dipakai oleh Hana hingga kancing baju piyama itu rontok seketika. "Seperti ini yang kau inginkan?" Davin menatap Hana. Hana menggelengkan kepalanya. Ia hanya diam ketika Davin menarik bajunya dengan kasar dan melemparkannya ke lantai. "Aku tidak suka bila kamu tak menuruti apa yang kuperintahkan dengan cepat."
Maafkan saya Tuan, Hana menundukkan wajahnya. Davin hanya diam ketika istrinya minta maaf kepadanya. Ia memandang wajah istrinya yang sudah memucat. Saya mohon Tuan, jangan perlakukan saya seperti waktu itu. Saya janji akan melakukan semuanya dengan cepat. Hana menahan air mata yang akan menetes. Buka celanamu, aku tidak ingin ada sehelai benang pun. Davin memberikan perintahnya. Hana dengan patuh menuruti perintah suaminya. Ia buka celana piyama berwarna merah itu. Setelah melepaskan semua pakaiannya, hanya diam di depan suaminya. Kenyang berdiri dengan gemetar. Apa yang dilakukan oleh Davin ketika malam pertamanya meninggalkan trauma untuknya. Berbaring di atas tempat tidur, Davin memberikan perintahnya. Mendengar perintah yang diberikan oleh Davin, Hana dengan cepat menurutinya. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia sungguh tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Hana melihat Davin yang berjalan ke arah tasnya. Jantungnya berdegup dengan hebat. Ia sungguh sangat ketakutan. Entah ide apa lagi akan diperbuat oleh suaminya. Lindungi Hana ya Allah. Hana takut. Mama, Papa, tolong Hana. Hana sungguh sangat takut. Hana berdoa di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa selain kepada Sang Pencipta. Davin mengambil obat salep luka untuk istrinya. Pria itu duduk di tepi tempat tidur dan mengoleskan salep itu di bagian luka yang berada di permukaan kulit Hana. Mengapa lukamu sampai sekarang tidak kering? Dan apabila luka itu masih basah? Saya belum beli obat Tuan. Tadi saya tidak berani untuk singgah di apotek karena janji langsung pulang. Lagi pula saya mandi terus, jadi lukanya kena air terus dan basah. Hana menjelaskan dengan terbata-bata. Apa kau menyalahkanku? Tanya Davin. Saya nggak berani Tuan, saya yang salah. Jawabnya dengan bibir yang gemetar. Davin hanya diam setelah mendengar jawaban istrinya. Ia mengoles salep luka itu di semua tempat yang luka. Miring, perintahnya. Hana mendengarkan perintah suaminya dan meringkan tubuhnya. Ia mendengus merasa sakit ketika bagian yang memar di punggungnya terasa sakit bila dibawa miring. Davin berikan salep untuk menghilangkan memar di bagian punggung Hana. Memar ini karena ia memijak punggung istrinya dengan keras dan menggesek-gesekkan tapak sepatu berwarna keras tersebut. Bagian kulitnya juga terluka goresan yang banyak. Namun luka itu sudah sedikit kering, walaupun masih berwarna merah. Duduk. Hana duduk. Ia merasakan bagian punggungnya yang terasa hangat setelah Davin meletakkan salep tadi. Kamu harus duduk seperti itu dan jangan memakai apapun. Baik Tuan, jawab Hana dengan patuh. Setelah mengoleskan obat luka istrinya, Davin mengambil handuk dan pergi mandi. Hana mengusap dadanya yang sudah merasa lega ketika suaminya sudah tidak ada lagi di hadapannya. Hana benar-benar menyadari bahwa sekarang dirinya terkurung dan terperangkap dengan pernikahan yang penuh dengan sandiwara. Tanpa terasa, air matanya menetes. Sampai kapan aku harus menjalani ini semua? Kapan aku terlepas darinya? Bila nanti saudariku pulang ke sini, dia pasti memilih dia, sedangkan aku akan dibuang begitu saja. Hana menangis membayangkan itu semua. Dengan cepat diusapnya air mata yang basahi pipinya. Aku harus senang bila itu terjadi, maka aku akan merasakan kemerdekaan. Wahai hati dan mata, jangan sampai kalian mencintainya. Demi ragaku ini, aku ingin kalian tidak mengkhianatiku yang menjadi pemilik kalian. Jangan biarkan lukaku bertambah dalam. Aku mohon, kasihanilah aku. Hana menangis memegang dadanya, sedangkan satu tangannya lagi menutupi mulutnya agar suara tangisnya tidak terdengar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.